Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu sekali untuk dibahas. Meskipun mengenakan cadar ini sesuatu yang disunnahkan, bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi gara-gara ada sebagian kelompok ekstrim radikal itu yang menggunakan atribut-atribut ini untuk sesuatu yang bertentangan dengan agama, sehingga sesuatu yang sunnah itu menjadi citranya buruk. Banyak identitas seorang muslim, muslimah itu yang citranya menjadi buruk gara-gara kelompok ekstrim ini. Memang betul-betul kurang ajar orang ini, bukan hanya kelompok ekstrim radikal ini betul-betul kurang ajar betul. Kenapa? Mereka melakukan aksi yang bertentangan dengan Islam atas nama Islam. Atas nama Islam. Kemudian mereka juga berbaju Islam. Kemudian mereka juga menggunakan atribut-atribut keislaman. Bahkan terkadang benderanya pun mereka menggunakan kalimat tauhid. Tetapi mereka menyebarkan kesesatan di antara umat Islam. Dan mereka melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, akhirnya apa? Akhirnya atribut-atribut yang Islam, yang sebenarnya Islami, itu dituduh sebagai sesuatu yang bukan Islami. Kalau ada seorang laki-laki berjenggot, dicurigai. Ini kok panjang sekali jenggotnya. Siapa ini? Akhirnya kalau di bandara, itu lama sekali meriksanya kalau berjenggot. Kalau nggak berjenggot langsung aja lancar. Tapi kalau dia berjenggot agak lama. Karena apa? Dianggap kalau berjenggot ini jangan-jangan teroris ini. Nah, dan seterusnya. Nah, memakai sarung atau celana di atas mata kaki itu sesuatu yang baik. Itu bagian dari ajaran Nabi. Tidak boleh isbal. Isbal itu hukumnya dirinci. Bisa haram jika tujuannya itu adalah untuk sombong. Khuyala itu hukumnya haram. Tetapi jika tidak untuk tujuan sombong, seperti orang Indonesia pada umumnya, laki-laki di Indonesia kalau celananya sampai di bawah mata kaki, itu ada kalanya ya memang kepanjangan celananya. Ada kalanya ya untuk sekedar, ya nggak ada maksud untuk sombong sama sekali. Pada umumnya seperti itu, hampir nggak ada yang saya ketahui orang pakai celana atau sarung di bawah mata kaki itu adalah untuk sombong. Di Indonesia hampir nggak ada. Dahulu memang begitu, di Arab dahulu untuk menunjukkan status sosial, untuk menunjukkan kekayaan seseorang bahwa dia orang kaya, maka pakaiannya itu ngelengsereh ke tanah. Oh, kalau sudah ngelengsereh ke tanah itu orang kaya itu. Tapi kalau orang miskin itu cekak-cekak. Nah, itu dulu. Nah, jadi untuk menunjukkan kesombongan, seseorang melengsrehkan, apa ini bahasanya? Jadi pakaiannya itu sampai ke tanah. Lah, yang seperti itu isbal yang diharamkan. Nah, kalau tidak, maka hukumnya adalah makruh, tidak haram. Nah, tetapi berarti kan karena makruh seharusnya ya tidak dilakukan isbal itu, meskipun tidak tujuan sombong. Nah, dalam hal ini kemudian apa? Gara-gara identitas itu dipakai oleh mereka, nah, akhirnya orang malah mencela celana cingkrang, dicela oleh sebagian orang, dianggap itu sesuatu yang buruk. Nah, padahal para kiai kita juga begitu pakaiannya. Hanya saja pakai sarung kalau mereka pakai celana sehingga terlihat bedanya. Nah, kita juga kalau pakai sarung juga di atas mata kaki, tidak di bawah mata kaki. Apalagi kalau sedang sholat, tidak di bawah mata kaki. Nah, bahkan sebagian identitas itu kemudian menjadi rusak dan bahkan menjadi bahan tertawaan sebagian orang. Ini yang fatal, gara-gara kelompok kecil ini.
kelompok kecil ini. Yang kita katakan tadi apa? Ya, memang kelompok ini kurang ajar betul. Karena apa? Dia memperburuk citra Islam dan menjadikan identitas Islam itu ditertawakan dan dicaci maki oleh sebagian orang. Termasuk bagi perempuan yang cadar tadi. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib, tetapi kemudian menjadi bahan sesuatu yang ditertawakan oleh sebagian orang, bahkan dicela. Karena apa? Gara-gara ketika ditangkap teroris, kemudian istrinya bercadar. Tangkap teroris lagi di sana, istrinya juga bercadar. Ditangkap teroris sana, istrinya juga bercadar. Ini setiap ditangkap kok berarti ini identitasnya teroris. Akhirnya muncul anggapan yang buruk seperti itu. Padahal enggak. Di Indonesia ini pesantren-pesantren, sebagian pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga banyak yang menerapkan santrinya bercadar, itu banyak juga di daerah-daerah tertentu. Tetapi gara-gara yang muncul dalam berita, dalam TV, dalam pemberitaan itu seperti itu, apalagi akhir-akhir ini, belakangan ini yang jadi teroris bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Perempuan juga ikut untuk meledakkan dirinya, malah disuruh oleh suaminya. Habis sudah masih pengantin baru, sama suaminya didoktrin suruh bunuh diri dengan membawa bom. Ternyata dia juga bercadar. Nah, ini yang jadi memperuncing permasalahan. Kita harus moderat, kita harus objektif. Kita katakan yang wajib adalah wajib, yang sunnah adalah sunnah. Jangan kita mencela sesuatu yang sunnah, tetapi jangan mengatakan sesuatu yang sunnah itu wajib.